Assalamualaikum, berjumpa kembali dengan Alidanto Channel. Setelah kita membahas di part 1 kemarin, kita lanjutkan dengan part 2, wisata ke Taman Mangrove. Nah, kita saksikan di sini banyak cottage yang mungkin disewakan oleh pengelola. Nah, kita lihat dari atas sini banyak jalanan yang terbuat dari kayu yang satu sama lain saling menghubungkan, dimana saya ada di atas dan melihat ke bawah, dan kita lihat pohon atau taman mangrove yang ada di bawah didesain sedemikian rupa, dan di celah-celah pohon tersebut dibuat jalan seperti ini. Nah, kita lihat, kita saksikan jalannya ini dibuat sedemikian rupa supaya kita bisa melewati di tengah-tengah taman mangrove ini. Nah, kita saksikan wisatawan sudah mulai berdatangan ya. Nah, itu pintu masuk dari taman mangrove ini. Nah, kita saksikan ini jalan menuju masuk ke dalam di suatu areal yang ada tangga memutar ke atas untuk melihat dari ketinggian. Selain itu juga di sini juga kita disuguhkan dengan organ tunggal ya, atau juga karaoke yang disediakan oleh pengelola untuk menikmati santai kita di aula Taman Mangrove ini. Tuh, kita lihat dan kita saksikan sekarang saya akan mengelilingi setiap sudut dari taman mangrove ini. Nah, kita akan masuk lewat pintu depan yang membelah taman mangrove ini. Selain spot atau tempat taman mangrove ini, juga ada spot-spot lain yang tak kalah menariknya. Nanti kita akan masuk ke dalam dan melihat spot yang lainnya. Nah, ini saya mengelilingi dari putaran itu yang dibuat jalan dari semacam jembatan kayu yang membelah taman mangrove atau pohon mangrove ini. Nah, ini juga kita bisa gunakan sebagai jogging track bila kita hendak pergi ke sini. Nah, di setiap sudut disediakan bangku-bangku untuk beristirahat apabila kita kelelahan atau kepanasan dalam mengitari spot yang satu ini. Ada beberapa spot di taman mangrove ini ya. Nah, kita saksikan teman saya Om Sigit sedang menunggu saya karena saya menyelusuri taman atau tanaman mangrove yang tadi. Nah, sekarang kita akan menuju spot yang lain atau tempat yang lain.
Dimana di taman mangrove ini banyak atau tempat lain yang tadi yang ditawarkan adalah tangga berputar untuk naik ke atas, dan kali ini kita akan mencari. Nah, kita lihat itu WC umumnya. Nah, ini kita saksikan di sebelah kiri saya ini sungai yang menuju laut ya. Sebelah kanan ini pohon mangrove yang dirawat, dan pohon ini belum begitu tinggi besar sekali. Nah, ini kita ada jalur kanan dan jalur kiri. Kita ambil jalan lurus dulu. Ada apakah di atas? Apakah ada spot yang lainnya? Nah, kita saksikan. Nah, ini jalur untuk menuju laut lepasnya yang di sebelah kanan ya. Nah, kita bersama Om Sigit menyelusuri. Nah, di setiap kanan saya ini banyak sekali pohon mangrove. Memang tempat ini didesain sedemikian rupa sehingga kita tidak menyangka bahwa ini dijadikan taman yang sangat eksotik sekali, di mana banyak tempat atau spot-spot buat mengambil dokumentasi kita apabila kita berkunjung di sini. Selain daripada itu, kata mangrove konon berasal dari kata manggal yang artinya komunitas tumbuhan. Ada juga yang mengatakan bahwa mangrove berasal dari mangrove yang merupakan nama umum. Kata mangrove merupakan gabungan dari bahasa Portugis mango dan bahasa Inggris grove. Hutan mangrove merupakan hutan pantai yang airnya naik pada saat air pasang. Nah, kita lihat air pasang di sini dan air surut. Pohon mangrove bisa ditemukan di daerah pesisir tropis dan subtropis di seluruh dunia. Mangrove adalah pohon tropis yang tumbuh dalam kondisi yang tidak dapat ditoleransi. Sebagai besar kayunya bersifat asin, perairan dan pesisirnya, dan pasang surutnya tidak ada habisnya. Berkat kemampuan dan menyimpan karbon dalam jumlah besar, bakau adalah senjata utama dalam perang melawan perubahan iklim. Tetapi terancam di seluruh dunia. Dengan melindungi hutan bakau, kita dapat membantu melindungi masa depan planet kita. Nah, kita sudah melewati jembatan dan di sini ada ikon yang tulisan I love you mangrove ya, kawan-kawan. Nah, kita akan menyelusuri lagi jembatan ini, ada apakah di depan. Jembatan ini terbuat dari kayu menghubungkan satu spot ke spot lain yang dibikin sedemikian menarik mungkin. Di sini kita saksikan pohon mangrove-nya sudah mulai tumbuh tinggi ya. Kita lihat di depan pohon mangrove-nya begitu tinggi. Nah, itu ada ekor kupu-kupu. Nah, kita ke kanan kita melihat dari logo I love you mangrove. Nah, kita sekarang ke spot lain, yaitu tempat yang disediakan di sebelah kanan tadi. Itu tempat kayaknya di sini untuk bisa atau disewakan untuk berbagai macam acara, rapat, perkantoran atau seminar yang disediakan oleh pengelola. Tempat ini dibilang sangat menarik ya. Kita disuguhkan dengan pepohonan mangrove dan pemandangan laut. Tidak jauh dari taman mangrove ini adalah laut lepas. Nah, kita akan lebih lanjut. Untuk itu, setelah melakukan perjalanan, saya dan teman saya Om Sigit beristirahat di tempat aula rapat yang ada di spot
lainnya selain depan. Nah, ini dia pemandangan dari aula yang satu, yang kedua. Nah, kita saksikan aula itu sedang tidak ada yang booking atau kosong, jadi para wisatawan bisa beristirahat di atas sana atau di bawah, karena di daerah pesisir pantai biasanya udaranya sangat panas. Untuk itu apabila ke sini tidak ada salahnya kita menggunakan topi atau sunblock untuk melindungi kulit kita terhadap sengatan matahari. Nah, saya bersama teman saya Om Sigit beristirahat dulu sejenak setelah memutari tempat-tempat dan menyelusuri tempat dari taman mangrove ini. Fungsi lain hutan mangrove memiliki fungsi yang penting bagi lingkungan dan masyarakat. Berikut ini adalah beberapa fungsi hutan mangrove. Melindungi garis pantai, habitat bagi tumbuhan dan hewan, penyimpanan karbon, sumber makanan bahan bakar, penyeratan polutan. Hutan mangrove juga dapat menyerap polutan dari air laut seperti logam berat kimia lainnya sehingga membantu menjaga kualitas air laut. Menghasil ekonomi, hutan mangrove dapat menghasilkan pendapatan ekonomi bagi masyarakat setempat melalui pariwisata. Nah, kita saksikan di sini kita menjumpai study tour anak-anak SD yang mengunjungi taman mangrove ini karena mereka mengetahui bahwa di pelajaran itu tentang hutan mangrove yang bisa menjaga dari abrasi air laut. Mereka mengunjungi bagaimana sih bentuk dari pohon mangrove ini. Para guru juga membimbing mereka. Ada baiknya para sekolah pun meniru mereka untuk mengunjungi taman mangrove ini. Nah, setelah kita beristirahat, makan, minum, dan selanjutnya kita akan melanjutkan perjalanan. Karena spot di sini sudah habis, maka kita akan kembali ke tempat semula, yaitu pulang. Ciri-ciri hutan mangrove. Ciri-ciri hutan mangrove berada pada keadaan saling salin dan tawar, tidak mempengaruhi iklim, memiliki jenis pohon yang relatif sedikit, mempunyai akar yang tidak beraturan, mempunyai biji yang bersifat vivipar, utama pada rhizopora, memiliki banyak lentisel pada bagian kulit pohon, tumbuhan pada daerah intertidal dan yang jenis tanahnya berlumpur, berlempung dan berpasir, daerah dan lahannya tergenang di air laut. Pohon mangrove teradaptasi untuk tumbuh di lingkungan asin dan pasang surut, sehingga hutan mangrove bisa ditemukan di daerah dengan air laut yang asin. Hutan mangrove ditumbuhi oleh pohon mangrove yang dapat dikenai dengan batang yang berbulu dan daun berwarna hijau kehijauan. Hutan mangrove biasanya memiliki lapisan tanah yang lembab berlumpur karena terus-menerus terkena air pasang surutnya laut. Manfaat hutan mangrove itu sangat banyak. Oleh karena itu, para siswa di sini juga melakukan study tour untuk mempelajari mana manfaat dari hutan mangrove itu apa. Perlindungan pesisir. Hutan mangrove berfungsi sebagai benteng alami yang melindungi pesisir dan erosi. Pengendali banjir. Hutan mangrove berperan dan menyerap air, memperlambat air pasang sehingga membantu mengurangi risiko banjir di daerah pesisir. Penyaringan air. Akar dan tumbuhan mangrove berfungsi sebagai penyaring alami, membantu menyaring limbah dan lain sebagainya. Keanekaragam hayati, pemberian mata pencaharian. Nah, kita selanjutnya akan menuju tempat di mana kita tadi masuk, yaitu mengelilingi untuk
untuk arah pulang. Nah, kita saksikan di sini juga disediakan WC umum. WC umum untuk kita apabila melakukan buang hajat atau segala macam di WC tersebut yang tidak sulit untuk kita capai. Nah, di sekitarnya juga tertata dengan bagus. Nah, apabila melakukan aktivitas sholat dan sebagainya di aula tersebut, kita bisa melakukan aktivitas tersebut. Nah, kita saksikan apabila kita melihat di berada kanan kita itu adalah tempat di mana di luar dari taman mangrove dan merupakan juga ada tempat wisata di mana kita akan menjumpai perahu-perahu di sana, tetapi kita tidak mengunjungi tempat tersebut. Kita hanya mengelilingi taman mangrove ini. Nah, kita lihat area parkir di sini sangat luas. Tempat ini juga sangat cocok untuk diadakan atau rapat bagi perusahaan atau kantor-kantor atau sekolah-sekolah untuk melakukan kegiatan. Di mana tempat ini sangat banyak manfaatnya, terutama bagi para pelajar yang lebih mengenal lebih lanjut tentang apa itu hutan mangrove. Untuk rapat dan sebagainya, tidak ada salahnya kita mengunjungi pantai di sini. Nah, setelah kita memutari aula di belakang tadi, kita menuju untuk segera ke pintu masuk tadi dan melakukan perjalanan kembali untuk pulang. Areal di sini yang sangat luas ya. Ini pintu depannya juga sangat lebar sekali jalannya. Nah, kita sampai ke pintu utama tadi. Nah, kita akan keluar dari taman mangrove yang berada di Tangerang ini. Nah, sekian perjalanan wisata saya bersama tim Bareta, Om Sigit, Om Ardan. Semoga menjadi manfaat bagi yang melihat atau menonton tayangan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Salam goes selalu.